الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur dengan memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah yang disyariatkan selama 8 hari di bulan Ramadan pada tahun ini. Ini sungguh karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang perlu untuk kita hayati dan syukuri kepadanya. Di malam hari ini saya diamanahkan untuk melanjutkan pembahasan yang telah dikaji dan dibahas oleh para asatidzah sebelumnya, tadabbur dari surah Al-Ahzab, yang menurut informasi yang sampai kepada kami bahwa malam ini kita akan memasuki ayat yang ke-20 dan 21. Mudah-mudahan bisa kita bahas karena ayat-ayat sebelumnya telah dibahas oleh para narasumber dari kalangan asatidzah kita. Walaupun ayat 20 ini sejatinya atau seharusnya sudah dibahas oleh Ustadz yang sebelumnya, karena ini pembahasannya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya atau masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Tetapi karena belum dibahas dan momennya kita juga bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ini ayat yang ke-20. Mereka mengira bahwa pasukan sekutu itu belum beranjak, belum pergi meninggalkan medan perang. Dan jika pasukan sekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin, mereka berharap, mereka berada di daerah-daerah terpencil. Baduna fil a'rabi, mereka menjauh di luar kota. Yas'aluna an ambaikum, sembari mereka menanyakan tentang kondisi dan informasi seputar kalian. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Kata Allah, sekiranya mereka itu berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan hanya sekedarnya saja. Ini bercerita tentang karakter dari orang-orang munafikin yang sifatnya juga sudah dibahas sebelumnya. Lalu di ayat selanjutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan al-iqtida dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat ini bahagian daripada surah Al-Ahzab. Kalau di ayat yang 20 ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, artinya topiknya masih seputar orang-orang munafikin. Bahwa orang-orang munafikin ini dan ini ada di Madinah di waktu itu. Mereka pengecut, penakut, dan tidak mau menanggung resiko. Ini karakter dasarnya dan sifat dasarnya. Dan mereka orang-orang yang peragu. Sampai dikatakan yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak berada di medan perang. Mereka jauh sebetulnya mengintai. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka mengira bahwa pasukan sekutu itu belum beranjak, belum meninggalkan lokasi peperangan. Ini berkenaan dengan perang Khandaq atau perang sekutu, perang Ahzab, di mana pada akhirnya seperti kita baca dalam sirah dan di dalam sejarah tentang perang Ahzab, bahwa pada akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang kencang di tengah musim dingin, hingga kemudian pasukan sekutu ini tidak lagi bisa bertahan. Akhirnya kemudian di bawah komando Abu Sufyan mereka putuskan untuk meninggalkan lokasi peperangan, kembali ke tempatnya masing-masing. Dari Mekah kembali ke Mekah. Nah, orang munafikin, dan ini menggambarkan bahwa mereka tidak ikut serta secara langsung, hanya mengintai saja dari kejauhan, hingga mereka tidak tahu bahwa pasukan itu sudah berangkat. Walaupun pasukan itu belum terlalu jauh, karena di sini katakan yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Jadi ini faedahnya di sini bahwa orang-orang munafikin ini adalah pembecus, pengecut, tidak mau menanggung resiko. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum. Ini karakter yang kedua yang Allah isyaratkan. Sekiranya pasukan sekutu ini balik menyerang, walaupun mereka sudah meninggalkan medan perang, lalu seandainya kemudian berbalik kembali dengan strategi seperti yang terjadi pada perang Uhud, di mana awalnya di perang Uhud mereka sudah kalah sehingga mereka meninggalkan ghanimahnya, harta mereka, lalu kemudian oleh beberapa sahabat yang ada di atas Bukit Ar-Ruma turun untuk memungut harta tersebut. Ternyata mereka balik haluan, kembali lagi menyerang dari arah yang tidak disangka. Nah, dalam perang Ahzab ini, seandainya pasukan yang sudah meninggalkan medan perang ini balik menyerang, maka mereka ini saking tidak maunya menanggung resiko itu bercita-cita dan berharap seandainya mereka berada saja di luar kota, di pedalaman dan di pegunungan atau jauh dari lokasi peperangan. Baduna fil a'rabi, dan sekedar hanya ingin mendengarkan informasi-informasi seputar apa yang terjadi pada diri kaum mukminin di masa itu. Nah, ini yang diisyaratkan di sini. Kemudian yang ketiga, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan ini juga menyingkap kepada kita karakter yang sesungguhnya dari orang yang seperti ini.
Seandainya mereka berbaur dengan pasukan yang sungguh-sungguh berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang biasa kemudian meruntuhkan semangat pasukan yang sungguh-sungguh, dan mereka tidak berjuang kecuali hanya sekedarnya saja, sekedar kemudian untuk menutupi rasa malu mereka di saat mereka ketahui bahwa mereka bukanlah pejuang yang sesungguhnya. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ini secara ringkas tentang ayat ini. Akan saya bacakan dari fawaid yang ada di buku yang telah ditetapkan oleh asatidzah sebagai buku pegangan dan acuan untuk materi kita di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain, di masjid DPP, kemudian di Astiba dan di Nur ya, di Sungai Minasa. Ini tidak banyak yang disebutkan, dan memang rata-rata di setiap ayat juga ini, karena ini bukan tafsir sebetulnya, dia adalah tadabbur, fawaid dan ta'ammulat yang ada pada surah ini melalui goresan pena dari para masyayikh dan para ulama yang tentu saja memang kapabel di bidangnya. Ini hanya ada 3 faedah yang disebutkan. Disebutkan bahwa yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum ay la yakfi an tas'ala anil ahdathi faqat duna amalin innamal wajibu an tahmila hamma ikhwanika wa tas'a li masalihihim. Ini tentu saja dimaksudkan bahwa kalau kita pahami bahwa karakter dan sifat orang-orang munafikin seperti itu, tidak mau menanggung resiko dan hanya sekedar ingin tahu saja, sekedar bertanya saja bagaimana kondisi mereka tanpa memiliki kontribusi yang nyata untuk saudara-saudaranya, maka seharusnya kita yang mempelajari karakter ini mengambil ibrah dan pelajaran, bahwa agar kita tidak seperti dengan mereka, maka hendaknya kita tidak hanya sekedar tahu saja kondisi daripada saudara-saudara kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, tetapi bagaimana kontribusi nyata kita untuk kemaslahatan saudara-saudara kita. Ini yang terpenting. Jadi kata beliau bahwa, kata penulis, kalau mereka itu seperti itu karakternya, maka kita sebagai orang yang beriman yang ingin berkontribusi di dalam agama ini, la yakfi an tas'ala anil ahdath, tidak cukup untuk sekedar tahu tentang informasi seputar dunia Islam, seputar saudara-saudara kita, tanpa ada gerakan dan upaya serius untuk berkontribusi. Duna amal. Wa innamal wajibu an tahmila hamma ikhwanika, tetapi yang wajib adalah Anda punya kepedulian terhadap saudara-saudara Anda dan berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan mereka, menyelamatkan mereka, menolong mereka, membela mereka dengan sekuat kemampuan dan potensi yang kita miliki. Ini faedahnya. Yang kedua, di antara faedah yang disebutkan, yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu,
mereka menganggap, mereka menyangka, mereka mengira bahwa pasukan sekutu itu belum meninggalkan medan perang. Hadhihi halul jabani alladhi fi qalbihi marad. Ini adalah kondisi penakut, kondisi pengecut yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya terdapat penyakit. Penyakit berupa takut ya. Padahal semua ini walaupun secara kasat mata adalah beresiko, tetapi resiko-resiko ini tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi pegangan bagi orang yang beriman kepada takdir. Bahwa sekalipun seseorang masuk ke dalam medan perang, seandainya ada peperangan, tetapi bukan takdirnya wafat atau terluka di dalam peperangan, maka tidak akan terluka dan tidak akan gugur sebagaimana yang terjadi dalam banyak peperangan, termasuk di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dikatakan ini adalah kondisi para pengecut yang di dalam dirinya terdapat penyakit. Fa inna qalbahu yubadiru ila tasdiqil khabaril makhufi wa takdzibi khabaril amni. Kondisi para pengecut itu sangat mudah terbawa oleh arus informasi. Ya, kalau ada info-info yang menakutkan sangat mudah diterima dan tidak merasa perlu untuk mengecek dan memvalidasi informasi tersebut. Padahal seharusnya sikap kita adalah semua informasi yang sampai kepada kita tetap harus divalidasi, apalagi di era informasi yang sangat terbuka, di media-media medsos yang kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati dalam memfilter dan memvalidasi berita-berita itu, kita bisa berdosa karena turut menyebarkan hoax dan berita-berita bohong. Jadi ini diantara pelajaran. Ini sudah masuk, sudah habis waktu ya? Belum. Ini di HP saya sudah 8 tempat. Hah? Oh begitu. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga secara cepat, karena saya ingin pindah ke ayat yang berikutnya. Ini ayat berikutnya lebih menarik bagi kita lagi. Ya, semua menarik, tapi ini momennya. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu. Ini berarti berulang nih. Berarti hanya 2 ini karena ya mungkin salah cetak, ini 2 kali diulang ininya. Ini tentang ayat ini ya. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan ya tentu saja bagi orang-orang beriman hendaknya berusaha untuk menjauhi dan mengikis sifat-sifat kemunafikan ini dari diri kita. Dan potensi itu ada pada diri kita, tetapi bagaimana peran kita untuk bisa mengikis karakter dan sifat-sifat orang munafikin ini? Inilah pentingnya kita mentarbiyah diri kita dengan memperdalam akidah, pemahaman, dan mengkondisikan diri kita untuk terhindar dan terjauh dari sifat-sifat itu. Sebagaimana para sahabat dahulu sangat khawatir pada diri mereka ada sifat tersebut, ya, sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa beliau mendapati para ulama dan guru-guru beliau sangat khawatir terjadi pada dirinya sifat-sifat kemunafikan tersebut. Baik, di ayat berikutnya, dan ini sangat perlu kita hayati, hadirin dan hadirat sekalian.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya akan bacakan dulu fawaid yang disebutkan dari buku ini lalu mentaklik sedikit. Dikatakan atau disebutkan di sini sekitar ini lumayan banyak ini. Atau saya dahulukan dulu faedah yang saya ingin sampaikan. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Ini prinsip yang harus kita pegang. Allah rahimun bi'ibadihi. Sayang dan kasih kepada hambanya. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah telah menciptakan manusia dan tidak membiarkannya. Allah tetap mentarbiah mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Dan tidak cukup dengan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk kepada mereka agar mereka menjalani kehidupan ini di atas petunjuk yang menjadi penerang dalam kehidupan mereka. Dan bisa dibayangkan seandainya manusia ini hidup tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka kehidupan kita akan sangat semraut dan tidak akan ada ketenangan, ketentraman di dalamnya. Ada saja petunjuk yang Allah turunkan kepada hambanya, sedang hambanya ada yang mengambilnya, ada yang tidak mengambilnya, bahkan ada yang menolaknya. Dan kenyataannya masih ada kesemrautan dalam hidup ini. Apalagi kalau seandainya tidak ada petunjuk yang Allah turunkan. Maka ini bukti. Dan tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Allah mengutus Rasulnya kepada kita sebagai qudwah, sebagai tauladan. Sebab kenyataannya dalam hidup kita saja kadang-kadang kita sudah diberikan teori, dijelaskan seperti ini dan seperti itu. Tetapi kalau hanya sebatas teori yang kita pelajari, yang kita ketahui, tidak ada profil yang menjadi contoh bagi kita bagaimana mempraktikkan petunjuk itu, ini rasanya belum lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan menurunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, bahkan mengutus rasul dari kalangan manusia itu sendiri agar mereka memiliki profil, qudwah, prototipe yang mereka bisa ikuti. Dan luar biasanya Allah sengaja dari kalangan manusia, pilih dari kalangan manusia. Tidak seperti yang diminta oleh kafir Quraisy yang menginginkan untuk diutus kepada mereka dari malaikat. Karena sangat sulit kalau rasulnya dari malaikat sementara yang diutus kepada mereka, yang diutus kepadanya itu adalah manusia. Bagaimana mereka bisa berqudwah kepada malaikat? Maka di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah yang bisa kemudian diikuti oleh kita semua, dan tentu di masanya langsung disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ibaratnya seperti contoh, ya, biasa kalau di akademik, dunia akademik, kita sudah diajarkan teori membuat proposal penelitian. Sudah diajar secara teori, ini caranya begini-begini. Tapi kalau hanya teori saja dikasih kita masih butuh, tolong dong contohnya apa? Tolong kirimkan contoh proposal yang sudah divalidasi. Agar kemudian orang yang baru membuat proposal ada contoh yang dia
bisa tiru dan jadikan sebagai acuan. Demikian halnya dengan kita ini. Apalagi Al-Quran yang kita baca, sekalipun mungkin kita bisa pahami maknanya dengan ilmu yang kita ketahui, tetapi akan lebih lengkap pemahaman kita ketika itu dilihat dari praktik Rasulullah SAW. Dan adalah Rasulullah SAW kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka dari sini, kalau kita sadar dan tahu bahwa ini adalah indikasi dan bukti rahmatnya, kasihnya Allah kepada kita semua, maka apakah pantas seorang hamba masih mencari tauladan, qudwah, contoh selain daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Padahal selain beliau tidak ada jaminan bahwa apa yang dilakukannya itu benar dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, kalau kita sadar semua ini, maka ini seharusnya memotivasi kita dan mendorong kita untuk lebih giat lagi membaca, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan itu kita bisa berqudwah kepada Rasulullah. Kalau tidak, maka sama ketika kita dikasih contoh proposal, kalau dalam dunia akademik, lalu kita tidak buka-buka, kita tidak coba lihat bagaimana caranya, bagaimana modelnya dan lain-lain. Nah ini seperti itu kurang lebih. Ini tentu sekedar pendekatan bahwa kita sangat perlu untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah kita. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau dari segi uslub balaghah ini disebut dengan uslub al-khabar, tetapi yuradu bihil insya. Ini adalah informasi tetapi mengandung perintah. Dalam ilmu balaghah ada dua jenis kalimat. Ada disebut dengan khabar dan ada yang disebut dengan insya. Khabar konsekuensinya adalah informasi yang tentu kalau selain ayat Quran mengandung kebenaran atau dusta. Namanya khabar, informasi itu tidak lepas dari itu. Khabarnya valid atau unvalid. Maka ini dimaksudkan bahwa ini adalah kabar, informasi, tetapi maksudnya adalah perintah. Insya namanya. Insya artinya talab. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini adalah informasi bahwa dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat qudwah yang baik, contoh yang baik. Maka hendaknya kita menjadikannya sebagai qudwah dan tauladan. Ada banyak faedah disebutkan di sini, antara lain dikatakan kullun nasi lahum tabi'atun khassa tamna'u ja'alahum fi maqamil qudwatil mutlaqah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap manusia itu memiliki karakter tersendiri yang menjadikan mereka pantas untuk dijadikan qudwah. Bahwa manusia masing-masing memiliki karakter, di mana karakter-karakter ini ada yang akhirnya menjadi penghalang bagi dirinya untuk menjadi qudwah bagi yang lain. Ya, katakanlah misalkan seorang ustadz mungkin dari segi keilmuannya bagus, akhlaknya bagus, tapi ada kekurangannya yang akhirnya pada sisi kekurangan ini tidak pantas menjadi qudwah. Kecuali Rasulullah SAW, karena beliau sempurna di dalam segala hal, ya, sempurna dalam
hal yang pantas dijadikan sebagai qudwah. Maka ini faedah di sini katakan bahwa kullun nasi lahum tabi'atun khassatun tamna'u ja'alihim fi maqamil qudwatil mutlaqah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa manusia selain daripada Rasulullah sekalipun banyak kelebihannya, tetapi masih ada saja karakternya, kekurangannya yang akhirnya tidak menjadikan dirinya itu sebagai qudwah yang bersifat mutlak. Dia qudwah pada yang lain, tapi pada sisi itu tidak. Kecuali Rasulullah dalam segala hal dia memiliki itu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, di ayat ini dikatakan uswatun hasanah. Uswah. Lalu disebut hasanah. Uswah ini dalam bahasa Arab bentuknya nakirah. Nakirah indikasinya itu adalah tidak menggunakan alif lam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak dikatakan al-uswatul hasanah, tapi dikatakan uswah. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa uswah ini bersifat umum. Jadi nakirah di dalam hal ini menunjukkan keumuman bentuk qudwah, ketauladanan tersebut dalam segala hal, tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja. Ini dipahami dari teks ayat ini yang menggunakan lafaz yang berbentuk nakirah. Lalu berikutnya, sudah habis waktu ya. Ada hal yang tidak disebutkan. Saya ingin pindah sebetulnya, tapi waktu juga. Ulama kita menyebutkan bahwa apa yang ini tentu kajiannya pada kajian fikih ya, ada hubungannya dengan fikih. Bahwa di dalam ketauladanan Rasulullah SAW ada 3 hal atau bisa dibagi ke dalam 3 hal. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Bayan oleh Syekh At-Tarifi, Abdul Aziz At-Tarifi, fakkallahu asrahu, bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atau sunnah beliau terbagi 3. Af'alu ibadah, perbuatan-perbuatan yang terhitung sebagai bentuk ibadah. Maka ini dikategorikan sebagai sunnah dan qudwah yang wajib untuk diikuti oleh semua umatnya, karena terhitung sebagai af'alu ibadah. Dan ini mengandung tasyri'. Dia adalah syariat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu untuk diambil dan diikuti, bahkan wajib untuk diambil dan diikuti. Dan semua perbuatan-perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori ini tentu semuanya adalah perbuatan yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, ini disebut dengan sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah. Jadi Nabi SAW lakukan sebagai syariat bagi umat ini. Yang kedua adalah af'alu adah, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW mengikuti kebiasaan masyarakatnya, mengikuti kebiasaan masyarakatnya, dan bukan menjadi ketetapan syariat bagi umatnya. Beliau sekedar ya, karena beliau tentu hidup di masyarakat, lalu di masyarakat ini sudah terbiasa melakukan kebiasaan tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut. Dhabitnya, ukurannya adalah bila mana perbuatan itu adalah perbuatan yang sama-sama dilakoni dan dikerjakan oleh semua masyarakat,
tanpa memilah ideologi dan agamanya. Dipakai oleh muslim, dipakai oleh non muslim, maka ini disebut dengan af'alu adah. Ya, contohnya misalkan model pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau menggunakan sarung, izar, pakai selendang. Ya, seperti yang dipakai oleh orang yang umrah atau haji berihram. Modelnya seperti itu. Nah, ini termasuk diantaranya. Jadi ini masuk dalam kategori adah. Juga termasuk model rambut. Cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di beberapa riwayat dikatakan bahwa beliau cukur rambutnya itu sampai panjang rambutnya itu sejajar dengan kupingnya atau telinganya. Jadi bahkan bisa menyentuh kalau beliau menongek longak ke atas, ujung rambutnya di belakang itu menyentuh pundaknya. Ini bahagian daripada ada yang ada di zamannya, dan ini berubah-ubah tergantung masyarakatnya, sehingga tidak harus kemudian diikuti model seperti ini karena dia mimbabil ada, dan ukurannya itu kalau dia kebiasaan perbuatan yang mustarak dilakukan oleh mukmin dan kafir. Ini yang kedua. Kecuali kalau dalam perkara-perkara yang pada asalnya dia adalah ada, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan tertentu, menyerukan atau melarang, maka ini menjadi syariat. Seperti misalkan tidak isbal. Asalnya disebutkan oleh penulis tafsir Al-Bayan tadi, di masa Rasulullah SAW masyarakat Arab itu tidak suka orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, atau isbal istilah kita. Lalu Nabi SAW mengikuti itu, dan plusnya ini menekankan tidak bolehnya orang melabuhkan, menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Maka ini menjadi syariat yang mengikat kita, tidak lagi kemudian sebatas kebiasaan. Jadi dia berubah dari statusnya dari adah kebiasaan menjadi syariat yang mengikat kita. Maka tidak boleh seseorang kemudian berisbal celananya atau sarungnya atau jubahnya dan lain-lain bagi laki-laki, karena ini sudah menjadi syariat. Ini bedanya antara yang pertama dan yang kedua. Asalnya dia adalah kebiasaan belaka, lalu kemudian berubah. Ini sudah habis waktunya. Yang terakhir adalah jibillah. Dia adalah bahagian daripada karakter beliau sebagai manusia. Ini juga tidak harus dipaksakan untuk mengikutinya. Ya, seperti model jalannya, model duduknya dan lain-lain. Kecuali yang beliau memang berikan penekanan dalam hal-hal tertentu, maka ini beralih dari hal yang sifatnya jibillah yang tidak harus diikuti dalam hal tersebut menjadi sesuatu yang perlu diikuti karena dia tetap menjadi qudwah hasanah kita. Namun, ya saya sebelumnya, yang pertama wajib diikuti karena dia adalah syariat, tidak boleh kemudian dilarang, dilanggar, karena itu bahagian daripada syariat. Yang kedua, al-asal tidak harus diikuti kalau dia adalah mimbabil adah. Tetapi kalau kita mengikutinya dan dianggap ini adalah bahagian daripada kecintaan kita kepada Nabi, karena orang yang cinta kepada sesuatu, cinta kepada orang lain, suka meniru dia. Nah, kita menirunya dengan sini, maka dia tadinya sekedar mubah, dan ini bisa menjadi berpahala bukan karena pengikutannya saja, tetapi karena kecintaannya kepada Nabi yang dijadikan tauladan dalam hal ini. Jadi ini perbedaannya antara satu dengan yang kedua dan yang ketiga. Saya kira ini pembahasan kita di malam hari ini. Sebetulnya masih ada fawaid yang terluput dari ayat yang kedua ini, tapi waktu kita sudah berakhir, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita dengan terus-menerus mengkaji dan mendalami sunnah-sunnahnya,
dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita dan menjauhkan diri kita semua dari sifat-sifat kemunafikan yang disebutkan di ayat ke-20 tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.